Fraktur adalah suatu diskontinuitas berupa retakan, pergeseran, dan pecahnya korteks matriks tulang yang disebabkan oleh keadaan patologis. Hasil survei Departemen Kesehatan RI tahun 2013 mendapatkan sebanyak 25% penderita fraktur mengalami kematian, 45% mengalami cacat fisik, dan 15% mengalami stres psikologi. Secara medis, tata laksana fraktur dapat dilakukan dengan penggunaan pen dan bone graft. Bone graft merupakan bahan implan yang mendorong penyembuhan tulang itu sendiri atau dalam kombinasi dengan bahan lain. Salah satu metode yang kami gunakan pada karya ilmiah kami yaitu menggunakan metode xenograft. Metode xenograft merupakan metode yang menggunakan tulang dari spesies lain yang dibuktikan memiliki prospek sebagai alternatif yang lebih murah dengan hasil yang lebih baik. Metode xenograf yang kami gunakan yaitu menggunakan bahan nano CHA dan HA yang berasal dari limbah tulang sapi yang dikombinasikan dengan produk platelet-rich plasma dari tikus yang nantinya akan menjadi biomaterial yang mendukung Sustainable Development Goals poin kesehatan. Maka, dengan ini kami, saya Zahra Jamila Sabrina, Fadila Aulia Yasmin, dan Farah Alhamida dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Bone Graft Nano-Carbonated Hydroxyapatite asal limbah tulang sapi kombinasi platelet-rich plasma untuk pengobatan fraktur tibia tikus. Metode yang kami gunakan: 1. Pembuatan pasta nano CHA dan PRP. 2. Fraktur pada tulang tibia tikus. Dan yang ketiga, terapi pasta nano CHA dan dekapitasi tikus. Pembuatan pasta nano CHA dan PRP. Hal yang pertama dilakukan yaitu limbah tulang sapi dicuci, kemudian dikeringkan, dihancurkan dengan palu, dihaluskan dengan menggunakan bone crusher. Tahap yang kedua yaitu serbuk tulang sapi dikalsinasi dengan tungku muffle furnace, kemudian membentuk suatu partikel CaCO3 yang berbentuk serbuk nanopartikel. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan serbuk nanopartikel dengan platelet-rich plasma. Kemudian tahap yang terakhir yaitu hasil dari langkah ketiga dikombinasikan dengan CaCl2 ditambah trobin, lalu dimasukkan ke dalam PRP, kemudian hasilnya yaitu sediaan gel dan serbuk nano CHA yang nantinya akan menjadi pasta. Metode yang kedua yaitu pembuatan fraktur pada tulang tibia tikus. Hal yang pertama dilakukan yaitu tulang tibia tikus belah kanan sebagai pembuatan defek. Yang kedua, dalam keadaan teranestesi, daerah operasi dicukur bulunya, kemudian diaplikasikan menggunakan betadine 10%, kemudian ditutup dengan duk berlubang. Dan yang ketiga, pengeburan dilakukan dengan menggunakan bur tulang jenis round. Proses pengeburan dengan membasahi daerah pengeburan menggunakan NaCl 0,9%. Metode yang ketiga yaitu pembuatan terapi pasta nano CHA yang kemudian dilakukan dekapitasi pada tikus. Pembuatan pasta nano CHA kombinasi dengan PRP dilakukan dengan menggunakan 30 ekor tikus dengan kontrol negatif dan kontrol positif dengan perlakuan 4 terapi. Pada kontrol negatif tidak perlu dilakukan fraktur. Pada kontrol positif dilakukan fraktur kemudian dibebat dengan perban. Pada terapi 1 dilakukan fraktur kemudian diberi penyembuhan pasta nano CHA 25% ditambah PRP. Kemudian dibebat dengan perban. Pada terapi 2 dilakukan fraktur kemudian diberi obat pasta nano CHA 50% dan ditambah dengan PRP kemudian dibebat dengan perban. Pada terapi ketiga dilakukan fraktur dengan kombinasi pasta nano CHA 75% dan PRP kemudian dibebat dengan perban. Dan pada terapi keempat dilakukan fraktur dan diberi obat pasta nano CHA 90% dan dikombinasikan oleh PRP. Kemudian dibebat dengan perban. Proses kesembuhan setelah dilakukan pebatan dengan perban yaitu 21 hari. Setelah 21 hari dilakukan eutanasi dan pembuatan preparat histologi untuk mengetahui keefektivitas penyembuhan nano CHA dan PRP. Hasil percobaan berdasarkan studi literatur yang kami lakukan pada kontrol negatif yang tanpa perlakuan fraktur
pada kontrol positif yang hanya diberikan perban, dan pada terapi 1 yang hanya diberikan 25% nano CHA dan PRP kemudian diperban, pada terapi 2 50% nano CHA dan PRP kemudian diperban, pada terapi ketiga 75% nano CHA dan PRP kemudian diperban, dan pada terapi keempat dengan konsentrasi 90% nano CHA dan PRP kemudian diperban merupakan hasil yang paling efektif dan efisien dalam penyembuhan fraktur tibia tulang tikus. Hal itu dapat terjadi karena kandungan dari nano-CHA, yaitu memiliki bioaktif, biokompatibilitas, bioresorpsi, dan elastisitas yang tinggi jika dikombinasikan dengan platelet-rich plasma yang memiliki fungsi promotor regenerasi jaringan, biokompatibilitas yang baik, membantu penyembuhan luka, dan dapat menekan inflasi neutrofil, dapat membantu dalam mengefektifkan dan mengefisiensi penyembuhan fraktur pada tulang tibia tikus. Orang-orang besar tumbuh bersama keputusan-keputusan yang besar yang diambilnya, bukan oleh kemudahan-kemudahan hidup yang didapatkannya. Sebagai salah satu putra bangsa, mari bersama ciptakan perubahan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.